Halo sahabat Weekly, tahukah kalian beberapa wanita sangat menyukai pria berseragam? Salah satunya adalah Lynn Turner. Namun rasa suka dan cinta Lynn pada pria berseragam diwujudkannya dengan cara yang sangat aneh hingga berakhir duka. Begitu banyaknya petugas polisi yang dipacarinya, hingga akhirnya dia menikahi satu di antara mereka dan memiliki 2 orang anak dengan pria berseragam lainnya. Sayangnya, kedua pria berseragam itu mati muda dan penyebabnya sangatlah tidak wajar. Berikut kisah mereka. Julia Lynn Womack lahir pada tahun 1968. Entah karena alasan apa, orang tua Lynn menyerahkannya untuk diadopsi ketika dirinya baru berusia 5 bulan. Beruntungnya, Lynn diadopsi oleh pasangan kaya di kota Cumming, Georgia. Orang tua angkat Lynn sangat memanjakannya, namun sayang keduanya bercerai ketika Lynn menginjak usia 5 tahun. Ketika ibunya menikah lagi, Lynn tidak akur dengan ayah tirinya yang baru. Sejak remaja, Lynn mengagumi sosok pria berseragam, khususnya polisi. Kecintaan Lynn pada dunia kepolisian membuatnya selalu berusaha mendekatkan diri pada dunia itu. Lynn bahkan sempat memutuskan untuk mengejar karir sebagai penegak hukum. Lynn kemudian memutuskan bekerja sebagai petugas operator 911. Lynn juga menjalin relasi dengan para petugas yang sering nongkrong ke salah satu bar yang ada di kota Marietta, di mana banyak petugas polisi sering berkumpul setelah bertugas. Rata-rata para petugas itu suka pada Lynn. Wajah dan tubuhnya yang molek serta pembawaannya yang selalu ramah dan ceria mudah menarik perhatian mereka. Hal lain yang mencolok dari Lynn adalah penampilannya yang selalu glamor serta mobil mewah yang dikendarainya. Di antara pria-pria itu, salah satunya adalah Glenn Turner. Glenn juga seorang petugas polisi. Meski demikian, Glenn adalah tipe laki-laki yang lugu dan baik hati. Pada tahun 1992, pertama kalinya Glenn berkenalan dengan Lynn di bar. Malam itu, keduanya sepakat untuk bermalam semalam. Tetapi, sejak hari itu, hati Glenn yang lugu langsung jatuh hati pada Lynn yang cantik. Lynn pintar mengambil hati Glenn. Dia menjerat cinta Glenn dengan memberinya banyak sekali hadiah serta perhatian, hingga pria itu benar-benar terpikat pada Lynn. Saat itu, teman-teman dan keluarga Glenn sudah curiga Lynn punya maksud tersembunyi. Melihat kedekatan Glenn dengan Lynn, teman-temannya bahkan sudah mengingatkan bahwa Lynn aslinya bukan wanita baik-baik. Mereka semua tahu bahwa Lynn sering menjalin hubungan semalam dengan banyak polisi. Namun semua peringatan itu tidak bisa merubah hati Glenn yang sudah bulat akan menikahi Lynn. Meski khawatir akan nasib Glenn, mereka tidak bisa memaksanya berubah. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1993, setahun setelah berkenalan, Glenn dan Lynn Turner menikah. Segera setelah menjadi Nyonya Glenn Turner, Lynn pun mulai melancarkan aksinya. Dia bersikeras agar namanya dimasukkan ke dalam polis asuransi jiwa milik Glenn, menggantikan nama Catherine Turner, ibu Glenn. Tak lama kemudian, gaya hidup mewah Lynn semakin menjadi, hingga menimbulkan masalah keuangan dalam rumah tangganya dengan Glenn. Keadaan itu memaksa Glenn harus bekerja di 2 tempat demi menghidupi Lynn. Hingga 2 tahun setelah menikah, Glenn bekerja 7 hari dalam seminggu tanpa istirahat sedikit pun demi melunasi hutang akibat gaya hidup istrinya. Sementara suaminya banting tulang, Lynn justru dengan gampang menghabiskan semua uang Glenn. Bahkan rumor yang beredar mengatakan Lynn saat itu juga berselingkuh dengan polisi lain dan berfoya-foya dengan selingkuhannya menggunakan uang hasil keringat Glenn. Seperti dugaan semua orang,
Lynn benar-benar istri yang keterlaluan. Glenn sudah tidak tahan lagi. Akhirnya pada bulan Februari tahun 1995, Glenn berniat meninggalkan Lynn dan menceraikannya. Namun sayang, belum sempat Glenn melaksanakan niatnya, dia keburu meninggal dunia. Pada tanggal 28 Februari tahun 1995, Glenn izin sakit dan tidak masuk kerja karena demam tinggi dan sakit perutnya yang tidak tertahankan. Selama beberapa hari, Lynn merawat Glenn, kondisinya makin membaik dan demamnya pun mulai mereda. Namun anehnya, pada tanggal 3 Maret tahun 1995, Lynn menemukan Glenn suaminya meninggal dunia dalam tidurnya. Saat itu teman-teman dan keluarga Glenn curiga kematian pria itu tidak wajar. Namun setelah dilakukan otopsi, hasilnya menyatakan bahwa Glenn Turner meninggal dunia secara alami diakibatkan pembesaran jantung, meskipun saat itu Glenn yang berusia 31 tahun masih terbilang sangat muda. Karena dinyatakan kematian itu wajar dan tidak perlu ada yang diselidiki lebih lanjut, keluarga dan teman-teman Glenn tidak bisa berbuat apa-apa meski mereka mencurigai Lynn Turner. 4 hari setelah pemakaman Glenn, kecurigaan orang-orang semakin menguat. Segera Lynn Turner menjual rumah mereka di kota Marietta dan pindah kembali ke kota Cumming, tempat dia dibesarkan dulu. Dia kemudian menyewa sebuah apartemen bersama selingkuhannya Randy Thompson, seorang deputi kantor serif yang selama setahun menjalin hubungan dengan Lynn, mengira kekasihnya itu adalah seorang janda. Sehingga tanpa curiga dia memutuskan tinggal bersama Lynn, hingga putri mereka lahir pada bulan Januari tahun 1996. Lynn kemudian membeli sebuah rumah dengan uang dari polis asuransi jiwa milik Glenn. Rumah itu ditinggalinya bersama Randy dan putri kecil mereka yang kemudian disusul dengan kelahiran putra kedua. Setelah memiliki 2 anak dengan Lynn, Randy kemudian memutuskan mengganti karir menjadi petugas pemadam kebakaran. Sama seperti Glenn Turner, suami Lynn terdahulu, Randy juga adalah pria berperawakan besar dengan hati yang baik. Dan sama seperti ketika masih bersama Glenn, kali ini pun Lynn memaksa Randy memasukkan namanya sebagai ahli waris pada polis asuransi jiwa atas nama Randy, meski keduanya belum menikah. Hubungan mereka sempat terputus pada tahun 1999 ketika Randy memutuskan keluar dari rumah. Namun setelah kurang lebih 2 tahun berpisah, Lynn dan Randy berniat memperbaiki hubungan demi anak-anak mereka. Pada 19 Januari tahun 2001, keduanya makan malam di sebuah restoran sambil membicarakan masa depan hubungan mereka. Setelah selesai makan malam, keduanya kemudian memutuskan pulang ke rumah bersama. Keesokan paginya, terulang kembali kejadian yang mirip dengan apa yang menimpa Glenn Turner. Pagi itu, Randy bangun dengan gejala flu parah, termasuk muntah dan demam. Beberapa hari kemudian, ketika Lynn hendak membawakan makanan untuk Randy, dia melihat Randy sudah meninggal dunia di atas kasurnya. Insiden yang menimpa Randy itu sampai ke telinga teman-teman Glenn Turner. Mendengar kesamaan kejadian antara apa yang menimpa Randy dan Glenn, kali ini mereka yakin ada permainan kotor di balik kematian keduanya. Informasi itu diteruskan kepada ibu Glenn, Catherine Turner, yang langsung menghubungi ibu Randy, Nita Thompson. Catherine dan Nita segera membandingkan catatan kematian putra-putra mereka yang ternyata memiliki banyak kemiripan dari jenis penyakit hingga cara keduanya jatuh sakit. Berdasarkan semua kemiripan itu, pada bulan Mei tahun 2001, Kejaksaan Distrik Cobb County membuka kembali penyelidikan atas kematian Glenn Turner. Dan akhirnya pada tanggal 2 November tahun 2002,
Lynn Turner ditangkap dan didakwa sebagai sosok di balik 2 kematian pria yang pernah berhubungan dengannya, Glenn Turner dan Randy Thompson. Hasil penyelidikan membuktikan bahwa Glenn dan Randy menelan sejenis cairan anti beku hingga mengakibatkan keduanya menderita flu berat dan berujung meninggal dunia. Lynn lah yang memasukkannya ke dalam makanan yang selalu disajikan kepada Glenn dan Randy. Barang bukti berupa sekaleng anti beku ditemukan dalam garasi rumah Lynn. Pengadilan pertama Lynn Turner dimulai pada tanggal 26 April tahun 2004, 9 tahun setelah kematian suami pertamanya. Lynn kemudian dinyatakan bersalah atas insiden yang menimpa Glenn dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 20 tahun menjalani hukuman. Pengadilan kedua atas insiden yang menimpa Randy Thompson dimulai pada tanggal 12 Maret tahun 2007. Dalam pengadilan kedua yang hanya berjalan selama 12 hari, Lynn Turner kembali dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup, namun kali ini tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sehingga secara total Lynn Turner harus menjalani 2 kali hukuman seumur hidup. Namun, baru menjalani hukumannya selama kurang lebih 3 tahun, pada tanggal 30 Agustus tahun 2010, Julia Lynn Womack Turner alias Lynn Turner dinyatakan meninggal dunia dalam selnya di penjara negara bagian Metro Georgia. Hasil otopsi mengungkapkan, Lynn Turner melakukan bundir dengan sengaja menelan obat tekanan darah. Akhirnya, Lynn Turner berakhir dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya pada Glenn dan Randy. Apakah keadilan sudah ditegakkan bagi 2 pria lugu yang jatuh ke perangkap Lynn Turner? Demikianlah akhir kasus hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.